Selamat pagi jemaat Tuhan. Ada sebuah lomba maraton tergila sepanjang masa. Seorang wanita pelari maraton bernama Yvonne Ngetix mengalami kelelahan akut 50 meter ketika ia hendak mencapai garis finish. Hari itu, 16 Februari 2015, tidak ada rasa aneh yang dirasakan oleh Yvonne Ngetix. Pelari Kenya itu ketika ia keluar dari hotelnya, ketika ia hendak mengikuti lomba lari maraton, secara fisik dan mental dia sudah siap, ya. Dia sudah mempersiapkan dirinya bertahun-tahun sebelumnya untuk mengikuti perlombaan maraton ini. Saat perlombaan dimulai, ya, saat pistol meletus tanda perlombaan dimulai, Yvonne Ngetix berlari melesat di depan peserta-peserta yang lain. Namun, ketika garis finish hanya tersisa 50 meter lagi, Yvonne mengalami kelelahan akut. Tidak lagi memiliki kekuatan untuk berlari, ia terjatuh dan tertelungkup ke aspal. Dan mengalami rasa sakit yang sangat-sangat luar biasa. Yang menarik adalah, pelari 29 tahun ini tidak menyerah begitu saja. Ia mengerahkan segenap kekuatannya, ia mengumpulkan seluruh kekuatannya dan menahan rasa sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya dan mengabaikan rasa sakit itu. Signal dari tubuh yang menolak untuk melakukan perlombaan lagi, signal dari tubuh yang sudah tidak bisa diajak kerjasama untuk melanjutkan pertandingan tadi, dipaksa, didorong oleh Yvonne. Yvonne mengarahkan pandangannya pada garis akhir yang sudah terlihat dengan sangat jelas. Seorang tenaga medis sempat menawarkan kursi roda kepadanya dan dia menolaknya. Karena jika dia menerima kursi roda itu, maka dia akan didiskualifikasi. Dan dengan perjuangan yang sangat berat, dengan kondisi tangan dan kaki terluka dan kelelahan yang luar biasa, akhirnya Yvonne menyelesaikan pertandingan itu. Yvonne menyelesaikan lari maraton itu pada urutan yang ketiga. Dalam sebuah wawancara, dia mengatakan tidak akan menyerah walaupun kondisi tubuhnya menolak untuk diajak kerjasama. Walaupun tubuhnya menolak untuk bertanding. Dia berkata, yang ada dalam pikiran saya adalah harus menyelesaikan pertandingan seperti yang saya sudah tetapkan. Saya harus menyelesaikan pertandingan ini seperti apa yang saya sudah targetkan. Jadi tidak ada alasan bagi saya untuk menyerah, tidak ada alasan bagi saya untuk mengalah, tidak ada alasan bagi saya untuk pasrah dengan keadaan yang aku alami. Jemaat Tuhan, perjalanan iman bukanlah sebuah perjalanan yang gampang dan singkat, tetapi perlombaan yang panjang dan melelahkan. Dan bahkan kita sering jatuh, mau menyerah, ya. Tahun 2023, berapa kali kita mau menyerah? Menyerah dengan sakit kita, menyerah dengan masalah-masalah yang kita hadapi, menyerah dengan pasangan kita yang tidak berubah-berubah, menyerah dengan mertua kita yang tidak mau mengerti, menyerah dengan mantu yang gak tahu diri mungkin ya, menyerah dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada habis-habisnya. Ada begitu banyak daftar-daftar yang kita bisa tuliskan untuk membuat alasan bagi kita untuk menyerah. Namun pagi hari ini marilah kita belajar dari pelari wanita ini yang punya tekad yang begitu kuat, sekalipun banyak alasan yang bisa dipakai untuk menyerah, namun dia tidak menyerah. Ibrani 12 ayat 1-2 mengatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita semua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Kristus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk
di sebelah kanan tata Allah. Dalam terjemahan Alkitab BIMK ada kalimat menarik di ayat yang kedua dikatakan, sebab dialah yang membangkitkan iman kita dan memeliharanya dari permulaan sampai akhir. Keselamatan kita bukanlah hasil perbuatan kita. Keberhasilan kita bukanlah hasil kemampuan kita. Kehebatan kita mencapai garis akhir bukanlah kekuatan kita semata-mata. Namun karena Tuhan yang memimpin kita sampai hari ini. Yang harus kita lakukan adalah memandang kepada Kristus yang menjadi sumber kekuatan. Dan Dia tidak akan mengecewakan. Mantapkanlah kakimu bersama dengan Tuhan di tahun 2024 ini. Dan saya percaya sekali-kali Tuhan tidak akan membiarkan kita seorang diri. Tuhan memberkati. Bapa di surga, berkati jemaat-Mu Tuhan. Pagi hari ini, biar di tahun 2024 semakin kuat di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.